Hai, kenalin, gue Fatur. Gue habis pulang dari Bali dan video kali ini mungkin bisa disebut sebagai travel vlog atau travel documentary. Yang pastinya intinya gue mau ceritain soal pengalaman gue selama liburan di Bali kemarin. Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. Thank you and enjoy your flight. Take a flight, go to the cloud nine. 하늘 위를 잠시 빌려봐. 어디든 이빌 너와 난 Let's show how we fly. Oh no, no. Get out of town, get out of town. Oh yeah. 보랏빛한 관하는 춤을 추죠. 새벽빛이 향연 하늘. Oh no, 그를 날려. Yeah, yeah, yeah. Parking go to their side. Di video kali ini gue nggak pengen nyeritain, nge-review atau ngebahas barang-barang teknologi, gadget atau apapun yang mana mungkin melenceng sedikit dari apa yang biasanya gue bahas di channel ini. Tapi kalau pengen nganggap video ini sebagai video review atau ngebahas barang-barang gadget, mungkin adalah gadget yang gue pakai sebagai produksi untuk film pendek ini. Yaitu ada kamera, ada lighting, dan juga ada laptop. Yang mana juga udah gue review yang bisa kalian tonton di linknya di atas. Jadi pendahuluan dulu, kali ini gue pengen ngebahas soal perjalanan gue, pengalaman gue selama perjalanan liburan ke Bali selama 6 hari kemarin. Gue lakuin perjalanan ini itu sekitar hari kedua libur lebaran, yang mana itu tanggal 3 Mei kalau nggak salah. Dan pada masa ini orang-orang tuh juga pada liburan ke Bali. Jadi pada saat itu waktu gue ke Bali itu rame banget cuy. Ada orang-orang luar kota yang banyaknya itu pastinya dari Jakarta, orang-orang pada mudik, yang pada liburan. Terus banyak lah pokoknya ada turis-turis yang mana di Bali itu nyampur antara turis lokal dan turis asing, itu semuanya banyak di situ pada waktu gue ke Bali waktu itu. Ini adalah ketiga kalinya gue mengunjungi Pulau Bali. Yang pertama dan kedua itu waktu gue masih zaman sekolah, waktu SMP dan SMA, yaitu study tour atau karya wisata. Dan kali ini adalah ketiga kalinya gue ke Bali, tapi bukan karya wisata, tapi sebagai traveler. Pertama kali gue mengunjungi Bali sebagai traveler dengan mindset yang berbeda, yang mana gue memahami bahwa Pulau Bali ini adalah pulau yang berbeda dari apa yang gue tinggali selama ini di Pulau Jawa, yang mana mereka memiliki budaya yang berbeda, memiliki landscape alam yang berbeda, dan orang-orang yang berbeda pula. Yang pertama gue temukan ketika menginjakan kaki di Bali itu adalah gue menyadari bahwa banyak anjing liar di Bali. Yang mana kalau kita di Pulau Jawa atau kota-kota di Jawa atau Sumatera atau di pulau manapun di Indonesia itu, kita lebih sering menemui kucing liar yang mana mereka makan dari sisa-sisa makanan, terus mereka juga tinggal di jalanan. Dan di Bali itu lebih banyak anjing liar daripada kucing liar. Dan yang kedua gue temuin dan mungkin udah jadi common sense dari kita semua, di Bali itu jarang ada masjid atau musola. Ya, karena mereka mayoritas adalah Hindu. Gue jarang banget tuh nemuin kayak ada masjid atau musola yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kecuali di daerah Kuta, yang mana itu adalah jantung wisatanya Pulau Bali. Tapi kalau di daerah-daerah lain yang mana itu lebih terpinggir kayak Canggu atau Ubud itu, gue jarang banget nemuin masjid atau musola yang bener-bener kelihatan langsung di pinggir jalan. Kalau ada pun biasanya harus masuk ke gang-gang dulu. Dan lagi karena Muslim di Pulau Bali ini minoritas, jadi kalau misalkan kalian cari-cari makan itu pasti banyak makanan yang non halal. Yang itu biasanya paling sering gue temuin sih babi guling, yang mana itu terkenal banget dan katanya sih enak buat orang-orang yang makan. Tapi gue juga nggak makan sih, karena ya gue mencoba untuk menjadi muslim yang taat. Dan yang unik lagi gue temuin di Bali dan mungkin udah banyak orang tahu adalah sesajen itu ada di mana-mana. Jadi orang Hindu Bali itu mereka mempunyai ritual untuk menempatkan sesajen. Itu biasanya ditempatkan di jalan-jalan, di pinggir jalan, atau di pura di rumah mereka, atau di pantai, atau sebenarnya dimanapun bisa sih. Karena inti penempatan sesajen ini adalah untuk menghormati atau juga memberikan makan kepada dewa-dewa dan juga roh leluhur mereka, agar mereka itu dijaga dan juga bisa memberikan keberkahan atau rizki, yang mana gue kurang tahu soal hal ini, jadi mungkin kalau salah mohon maaf. Nah, itu tadi mungkin adalah pendahuluan yang sedikit panjang dari cerita gue perjalanan liburan di Bali.
Dan selanjutnya gue pengen menceritakan Bali secara general yang meliputi seperti turis, wisatanya, orang-orangnya, hingga budaya dan sejarahnya. Mungkin baru-baru beberapa tahun inilah Canggu ini adalah area yang rame oleh turis asing yang mana mereka datang itu karena di daerah Canggu ini banyak kayak cafe, coworking space yang mana mendukung kegiatan mereka dalam bekerja. Yang setahu gua, orang-orang turis asing ke Bali itu banyaknya mereka itu adalah digital nomad atau orang-orang yang kerjanya itu online, freelance, yang mereka itu bisa kerja dari mana aja secara digital. Gue liburan selama 6 hari di Bali ditemani 2 orang yaitu kakak dan juga ibu gue. Dan di hari pertama, di pagi hari gue langsung meluncur ke Tanah Lot. Tanah Lot ini mungkin semua orang udah pada tahu lah. Dia itu adalah pura umum yang digunakan oleh warga lokal untuk beribadah yang mana letaknya ada di pinggir pantai. Menurut gue, waktu terbaik untuk mengunjungi Tanah Lot ini antara pagi hari atau sore hari ketika kalian pengen melihat sunset. Karena di atas pantai Tanah Lot ini juga ada kayak warung-warung atau cafe gitu yang mana langsung menghadap ke arah sunset, yang itu mungkin akan bagus banget. Cuman kali ini gue berkunjungnya di pagi hari yang mana itu nggak bisa lihat sunset, jelas dong. Dan untuk informasi aja, alat transportasi yang gue gunain selama di Bali selama 6 hari ini adalah motor yang mana itu gue sewa. Biasanya biaya sewa motor itu untuk motor yang standar kayak Vario, Beat, Scoopy dan lain-lain itu sekitar 50-70 ribu. Tapi karena gue itu lagi peak season yang mana rame-ramenya, gue dapat harga sekitar 75-90 ribu yang mana ya oke lah. Menurut gue motor adalah alat transportasi terbaik untuk buat jalan-jalan di Bali, karena jalan-jalan di Bali itu jalannya kecil-kecil yang mana kalau pakai mobil pastinya macet. Sampai pada sore harinya gue coba untuk jalan-jalan di Pantai Berawa, atau kalau kata orang lokal adalah Pantai Berawa. Di pantai ini gue jalan-jalan, terus ngeliat sunset, terus ngeliat orang surfing juga dari jauh. Bule ngajak anjingnya jalan. Ya intinya di hari pertama ini gue pengen santai-santai aja sambil ngeliat pemandangan Bali yang nice. Sesampainya gue di Pulau Nusa Penida yang mana itu di Pelabuhan Banjarneuh, gue langsung sewa motor yang mana itu gue habis sekitar 200.000 untuk 2 motor. Ya lumayan mahal sih karena emang pada waktu itu rame banget cuy. Dan yang perlu dicatat dari sewa motor di Nusa Penida ini adalah orang Nusa Penida itu nggak mengenal konsep helm. Yap, bener. Jadi mereka itu hampir semua orang yang naik motor di Nusa Penida itu nggak ada yang pakai helm. Jadi buat orang-orang yang udah terbiasa tertib lalu lintas, ya maklumin aja cuy. Di sini mereka punya hukum sendiri yang mana polisi kayaknya nggak ada deh. Destinasi pertama gue di Nusa Penida adalah Pantai Kelingking, yang mana ini adalah spot favorit orang-orang kalau datang ke Nusa Penida. Waktu gue sampai di sana itu ramai banget cuy, orang-orang pakai mobil, pakai motor semuanya itu ngumpul di situ. Jadi kayak rame banget dan gue nggak dapet spot foto yang bener-bener bagus. Jadi di atas Pantai Kelingking ini kita bisa melihat tebing di tengah-tengah laut yang mana kata orang itu adalah kayak paus terdampar. Dan ya menurut gue mirip sih. Sebenarnya kita bisa juga turun ke pantainya langsung di bawah, tapi itu kayaknya terlalu jauh buat gue dan terlalu curam. Jadi gue tetap stay di atas aja sambil foto-foto. Dan karena spot ini rame, gue langsung pindah aja ke spot selanjutnya yaitu Crystal Bay.
Crystal Bay ini menurut gue adalah destinasi wisata paling oke selama gue di Bali. Dia itu pantai dengan ombak yang sedang. Gue juga sempat renang juga, nyemplung ke airnya dan juga main ombak. Setelah main ombak, gue makan sate sambil santai, yang mana di sini bener-bener chill banget. Ya intinya kalau kalian ke Pulau Nusa Penida, jangan lupa untuk kunjungin Crystal Bay. Dan setelah dari Crystal Bay, gue balik lagi ke pelabuhan untuk menunggu fast boat gue, yang mana itu jadwalnya adalah jam 5. Dan ada satu momen yang nggak bakal gue lupain seumur hidup sih mungkin. Di pelabuhan itu gue ketemu sama Jerome Pauline dari Nihongo Mantapu. Dan nggak cuman itu, gue juga ketemu beberapa orang dari tim Mantapu kayak Bang Ian, juga Waseda Boys, terus Turah, dan lain-lain. Tapi sayangnya gue nggak sempat foto bareng cuy. Karena gue ngeliat mereka itu kayak sibuk banget. Kayak pas waktu gue fotoin dari jauh itu, mereka udah kayak jalan menuju ke tempat lain. Dan gue nggak enak aja sih kayak ngeganggu mereka. Yang mana Jerome juga dia lagi pegang walkie-talkie kayak... Ya sibuk banget lah kayak orang-orang lagi ada acara gitu. Jadi ya udahlah, gue jadi paparazzi dan it's a nice experience for me. Dan gue berharap bisa ketemu lagi sih sama Bang Jerome untuk kapan-kapan lagi mungkin. Ya karena Bang Jerome itu adalah salah satu inspirasi gue untuk memulai channel YouTube ini. Gue ngikutin Nihongo Mantapu itu dari waktu dia masih ngajarin bahasa Jepang sama Kevin kalau kalian tahu. Yang mana itu udah 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Masih subscribernya itu masih ribuan lah. Dan sampai sekarang udah 9 juta yang mana gue sangat respect banget sih. Dan Bang Jerome kalau kamu lihat ini, ya makasih ya. Mungkin kita bisa collab nanti ya. Yeah. Dan itulah, see you again Bang Jerome, Bang Ian, dan tim Mantapu yang lainnya. Thank you udah bikin aku terinspirasi untuk memulai channel YouTube ini. Dan semoga sukses selalu deh. Gitulah ceritanya. Agak nyesal dikit sih karena nggak bisa foto bareng, tapi nggak apa-apa, udah sempat fotoin. Dan setelah itu gue ngepost story dan ternyata viewersnya bisa sampai 1000-an lebih. Yang mana gue nggak nyangka bisa banyak engagement kayak gitu. Dan setelah itu ya gue balik lagi ke Sanur dan Canggu, istirahat dan mempersiapkan untuk hari besoknya, yaitu ke Ubud. Vibes yang gue rasain pertama kali sampai di Ubud itu adalah mirip Jogja. Karena di Ubud ini banyak situs-situs budaya, banyak juga pasar, dan juga orang-orang jualan, orang-orang jalan kaki, trotoar, dan lain yang itu mengingatkan gue sama jalan-jalan di Malioboro. Setelah gue parkir motor, situs yang pertama gue datangi adalah Pura Saraswati. Yang mana Pura Saraswati ini bener-bener letaknya ada di tengah kota Ubud. Yang mana itu di depan puranya ada Starbucks. Di Pura Saraswati ini kita nggak bisa masuk ke dalamnya, ya yang mana itu untuk tempat orang ibadah, jadi kita tidak bisa masuk sembarangan. Tapi di depannya itu ada 2 kolam yang mana itu ada banyak bunga teratai. Yang menurut gue ini adalah salah satu tempat yang bikin kita calming. Salah satunya adalah kita tidak perlu bayar apapun untuk masuk ke pura ini. Dan setelah gue dari Pura Saraswati, gue jalan-jalan aja tuh di jalanan di Ubud, yang mana itu banyak orang jualan. Dan yang terus gue sadari adalah ternyata Ubud itu adalah pusatnya spa. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu banyak toko yang nawarin kayak spa dan pijat yang itu khas Bali. Jadi buat kalian yang pengen traveling dengan slow pace, yang pengen menikmati suasana, terus menikmati experience liburan dengan santai, ya Ubud ini adalah tempat yang cocok. Destinasi kedua gua di Ubud adalah Pura Gua Gajah. Jadi pura ini seperti namanya gua, dia itu ada gua untuk bertapa buat orang-orang zaman dahulu, yang mana itu katanya tour guide-nya itu orang-orang yang bertapa bisa sampai 30 hari, bisa sampai beberapa hari kayak gitu. Laki dan perempuan disebut dengan Trimurti. Pada saat Tuhan menciptakan alam ini, dia diberi nama Dewa Brahma. Jadi di pura ini ada beberapa situs-situs yang bersejarah, yang mana gue agak lupa. Di situ ada 7 patung yang dinamakan Sabta apa gitu.
Yang mana 7 patung ini menandakan 7 sungai utama di India sana, yaitu ada sungai Yamuna, Saraswati, dan lain-lain yang ada 7 itu gua nggak hafal namanya. Ada juga misalkan arca-arca peninggalan kerajaan Hindu zaman dahulu, dan juga Goa Gajah itu tadi yang digunakan untuk bertapa oleh orang-orang zaman dahulu. Menurut gua Pura Goa Gajah ini recommended buat orang-orang yang pengen mempelajari budaya Bali atau sejarahnya lebih dalam lagi. Setelah dari Pura Goa Gajah, gue lanjut untuk makan siang di cafe namanya Alchemy. Cafe Alchemy ini adalah cafe 100% organic vegan. Di sini gue pesan teriyaki bowl sama spaghetti. Yang mana gue ekspektasikan ya teriyaki bowl itu ya mirip makanan di Yoshinoya kayak gitu. Ternyata setelah datang, gado-gado cuy. gue bayangin ini teriyaki dari mana, kenapa nggak ada dagingnya, terus juga sausnya itu kayak saus kacang gado-gado beneran, dan juga spaghetti yang dipesan sama kakak gue itu spagettinya kayak terbuat dari timun, jadi bukan mie dari tepung gitu. Dan setelah gue browsing lagi, oh iya ternyata 100% organic vegan eatery. Dan setelah itu gue ternyata begini makanan orang-orang vegan. Dan di sini juga banyak rame-rame orang-orang Caucasian, orang-orang bule kayak gitu, yang mana pastinya mereka adalah orang-orang yang punya ideologi yang kuat soal vegetarian kayak gitu. Ya gue sih nggak terlalu doyan dengan harga 70.000 sekian, ternyata cuman sayuran yang mana itu banyak banget, dan gue cuman habis sekitar setengahnya, mungkin nggak ada. Dan dari sinilah gue akhirnya paham, kalau kalian tahu Uncle Roger itu sering kayak ngeledekin orang-orang vegan, yang mana orang-orang vegan makanan itu nggak enak. How are people vegan? Vegan don't know how to enjoy life. Crispy pork is the best thing in the world and they want to eat spinach. Hiya, vegetable tastes like sad anyway. Don't eat vegetable. Ya begitulah. Kesimpulannya, vegan is not for everyone. Dan jadi itulah hari ketiga gue di Bali, yaitu di Ubud. Gue tutup dengan makan vegan, terus lihat pemandangan di sawah di Tegalalang Rice Terrace, dan pulang lagi untuk istirahat, mempersiapkan untuk perjalanan selanjutnya. GWK ini udah jadi kompleks cultural park sih kalau namanya. Jadi di kompleks wisata ini ada beberapa arena wisata, kayak misalkan ya patungnya GWK itu sendiri, terus ada plaza-plaza yang lain, ada juga restoran, ada museum, dan lain-lain. Yang mana menurut gue udah semakin bagus sih. Dari parkirannya aja kita itu udah dijemput sama shuttle ke loket pembayaran. Jadi nggak semuanya itu jalan kaki. Yang mana kalau gue dari zaman SMA itu jalan kaki semuanya dan agak capek sih. Menurut gue GWK ini adalah salah satu destinasi yang recommended di Bali karena dia itu udah lengkap banget. Kita bisa belajar wisata, kita juga bisa foto-foto sama situs-situs bersejarah, ada museumnya juga, ada restorannya juga. Jadi salah satu tempat yang paket lengkap sih misalnya kalau pengen ke Bali. Yang mana sayangnya gue pada waktu itu harus cepat-cepat karena harus ngejar ke Uluwatu. Sampailah gue di Uluwatu jam 4 dan langsung beli tiket kecak, yang mana kita bisa masuk ke teaternya itu sekitar jam 5 dan mulai tariannya itu jam 6. Jadi sambil gue menunggu tari kecaknya, gue naik dulu ke Pura Uluwatunya, yang mana itu banyak monyet juga. Dan ini hati-hati aja sih, di sini monyetnya itu agresif. Dia bisa nyolong kacamata, nyolong tas, kamera, atau apapun yang barang-barang yang menggantung di diri kita. Jadi hati-hati aja sih. Dan pemandangan di Uluwatu ini keren banget sih cuy. Jadi kayak kita di atas tebing dan di bawahnya itu ada laut yang masih bersih. Dan kita juga bisa ngelihat perahu yang lagi berlayar sambil ngelihat sunset. Sampailah ketika jam 6, gue udah masuk ke teater dan nonton tari kecak. Jadi tari kecak ini menurut gue keren banget sih. Dia itu diisi oleh 7
70 orang, yang mana itu cek gitu. Dan nggak cuma tarian, tapi di dalam tarian ini dia juga menceritakan tentang epos Ramayana. Dan lebih epiknya lagi, kita bisa melihat itu semua sambil ngelihat pemandangan matahari terbenam dan laut yang lepas. Setelah balik dari tari kecak di Uluwatu, gue menikmati makan malam di Pantai Jimbaran, yaitu ikan bakar yang ini terkenal banget. Jadi kita makan di pinggir pantai gitu, sambil ada candlelit dinner. Dan gue beli juga jagung bakar, yang mana itu langsung dibakar di situ, di pantai. Yang mana itu gue sangat menikmati malam itu sih. Dan setelah gue pulang dari Jimbaran, gue pulang ke hotel, istirahat, mandi, dan staycation aja sih di wilayah Seminyak dan Kuta. Dan di hari kelima, sebenarnya gue udah nggak pengen kemana-mana lagi sih, pengen di hotel aja tidur seharian kan enak kan. Tapi karena gue udah liburan panjang, apalagi di hari raya, di lebaran, meninggalkan keluarga, tetangga, dan lain-lain, jadi gue cari oleh-oleh di hari kelima ini. Yang mana itu adalah budaya kita sendiri, jadi kalau kita misalkan liburan jauh, liburan lama, kita juga harus ingat kepada keluarga, dan juga tetangga, juga teman-teman yang ada di rumah, yang udah menunggu kita. Dan di sini gue beli oleh-oleh di toko yang namanya The Keranjang. Dan dia itu sebenarnya mirip supermarket kayak di Krishna. Kalau kalian tahu, pusat oleh-oleh paling terkenal di Bali itu Krishna. Dan di The Keranjang itu dia tempatnya baru cuy. Jadi dia selain ada supermarket, dia juga ada kayak tempat foto-foto gitu, yang mana itu lebih milenial banget. Setelah dapat oleh-oleh, ya udah sih gue terus jalan-jalan aja di Mall Beach Walk di Kuta, yang mana itu gue menikmati makan siang sambil pemandangan pantai kayak gitu. Dan malamnya karena gue pindah hotel lagi di Legian, yang mana Jalan Legian itu adalah tempat monumen peringatan bom Bali. Jadi malamnya gue sekalian ngunjungin di monumen itu, pengen lihat-lihat sih kayak seperti apa sih monumennya yang jadi monumen bersejarah. Yang mana sejarah dari monumen ini adalah untuk memperingati sejarah bom Bali pada tahun 2002 yang dilakukan oleh salah satu oknum Islam radikal, pengen menghilangkan kemaksiatan di Bali, karena di situ kan ada banyak diskotik, terus ada juga tempat-tempat yang mungkin dianggap maksiat oleh kita sebagai umat Islam, dan mungkin dia mempunyai keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang harus dimusnahkan. Jadi itulah sejarahnya. Dan monumen ini didirikan sebagai monumen peringatan, monumen kemanusiaan, bahwa kita itu hidup di dalam lingkungan yang tidak semuanya harus sama. Ya kalau semuanya sama, apa indahnya perbedaan? Kita hidup dengan agama yang berbeda-beda, dengan ras yang berbeda, dengan keyakinan dan budaya yang berbeda. Itulah yang membuat manusia menjadi indah cuy. Dan menurut gue monumen ini menjadi penting karena menjadi peringatan bahwa kita memang harus toleransi terhadap sesama kita. Tidak hanya sesama, tapi juga yang berbeda dengan kita. Ya mungkin itulah sedikit pesan dari video ini yang mungkin gue juga nggak tahu dari mana datangnya, tapi ya oke lah, bagus lah. Setelah itu hari ke-6 ya gue udah staycation aja di hotel, dan pagi harinya gue jalan-jalan di Pantai Kuta, yang mana kayaknya sedikit telat karena Pantai Kuta itu adalah harusnya yang harus didatangi kalau di Bali. Cuman di sini gue di hari terakhir, di hari sisa-sisa, tapi ya nggak apa-apa sih. Gue bisa ngelihat suasana pagi di Pantai Kuta, yang mana kalau lihat di sosial media di beberapa tahun lalu itu Pantai Kuta itu banyak sampah. Tapi sekarang ini menurut gue udah lebih bersih dan airnya juga udah lebih enak dilihat. Banyak orang juga yang lagi berwisata di sana, meskipun gue datangnya itu sekitar jam 6 atau 7 pagi. Banyak orang jogging, bule juga dari turis lokal juga. Ya itulah Pantai Kuta, jantungnya wisata di Bali. Dan setelah itu siangnya gue check out dari hotel, terus berangkat ke bandara, dan selesailah liburan kali ini. So, begitulah cerita gue perjalanan liburan di Bali selama 6 hari, yang mana itu
banyak tempat yang udah gue kunjungi dan banyak yang udah gue ternyata lebih tahu lagi tentang Bali, seperti budayanya, terus ada misalkan keseharian orang-orangnya, ada perkembangan di Bali setelah pandemi, yang mana sekarang ini Bali semakin ramai lagi dan dia udah survive dari pandemi selama 2 tahun, yang mana gue di Bali ini adalah ketika bener-bener Bali baru dibuka bordernya. Jadi emang bener-bener rame sih, banyak turis asing maupun turis lokal yang baru berwisata di Bali. Yang mana gue berharap semoga ini menjadi kabar baik untuk orang-orang yang ada di Bali, karena ekonomi sudah semakin berjalan dengan baik. Wisatawan dari asing maupun lokal udah beraktivitas di sana. Ya, dan inilah konten yang bisa gue bikin selama gue perjalanan di Bali, yang mana mungkin nggak bisa sebagus kontennya Mas Ferry Irwandi, yang mana dia bikin soal budaya Hindu Bali, yang mana itu bagus banget. Gue respect banget sama Mas Ferry Irwandi. Dan gue sih berharap konten ini bisa menghibur kalian yang nonton ini sampai akhir. Karena bagi gue bikin konten kayak gini sebenarnya adalah salah satu cara gue untuk membagikan kebahagiaan apa yang gue rasain selama liburan kepada orang-orang yang mungkin nggak bisa gue reach satu-satu. Jadi ya, it's fun for me. Semoga it's fun for you too. Dan makasih yang udah nonton sampai akhir. Like kalau kalian suka video ini, dan kalau dislike juga nggak apa-apa sih. Nama gue Fatur. Jangan lupa komentar di bawah, dan see you on the next video.